Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak terkasih, selamat jumpa Berkat Dalem. Pada perjumpaan kita hari ini, kita diajak bersama sebagai pengikut Kristus untuk melihat bagaimana kekuatan dan kemantapan kita sebagai pengikutnya. Apa kira-kira yang harus kita jalani sebagai pengikut Kristus? Yang pertama, bahwa kita menerima sabdanya, merenungkan dalam hati, kemudian meresapi dan melaksanakannya. Dan melaksanakannya itu tentunya akan berbuah. Dan berbuah itu buah yang melimpah. Artinya bahwa kita di lahan yang subur. Hari ini Yesus mengajak kepada kita untuk merenungkan tentang bagaimana kita menerima sabda Allah sendiri. Bagaimana menjadi pengikut Kristus dengan berbagai level-level yang sebenarnya menjadi tingkat kemuridan. Memang menjadi pengikut Kristus mempunyai dasar yang kokoh dan kuat. Oleh karena itu pada hari ini Yesus mengungkapkannya dalam perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, kemudian datanglah burung-burung dan memakannya. Yang kedua, benih itu ditaburkan di atas bebatu-batuan. Memang tanahnya ada tapi tipis. Datanglah panas dan menyengat benih-benih itu, akhirnya benih-benih itu tidak kuat dan akhirnya mati karena tidak berakar. Dan yang ketiga, benih itu jatuh di semak-semak berduri, tumbuh, tetapi kemudian tumbuh juga. Semak berduri itu menghimpit benih-benih tumbuhan itu dan akhirnya terhimpit dan akhirnya mati. Dan yang berikutnya adalah benih yang ditaburkan di tempat yang subur. Dan tentunya kalau tempat yang subur dia akan bertumbuh dengan baik dan akan menghasilkan buah. Nah, coba mari kita lihat satu persatu. Apa makna dari perumpamaan ini? Yang pertama, bahwa benih yang ditaburkan di tepi jalan yang kemudian dimakan oleh burung-burung adalah sabda Allah yang disampaikan kepada setiap orang. Sabda itu tidak berhasil apa-apa karena datanglah iblis dan mengambilnya selesai. Yang kedua, bahwa benih itu tumbuh di atas bebatuan, akarnya tidak kuat. Datanglah panas dan akhirnya mati. Sabda Allah yang ditaburkan terhimpit oleh kekhawatiran dan oleh gaya duniawi yang menyebabkan orang goncang. Akhirnya juga tidak akan menghasilkan apa-apa karena mati. Yang berikutnya adalah benih yang ditaburkan di semak berduri, tumbuh baik, berakar, tetapi ada semak-semak menghimpitnya yang menyebabkan ia juga tidak bisa bertumbuh dengan baik. Orang yang mendengarkan sabda Allah, orang yang berupaya untuk melaksanakannya, tetapi dengan segala kekhawatiran duniawi, kehimpitan dunia modern yang membuat ia fokus sebagai pengikut Kristus hilang. Akhirnya juga tidak menghasilkan apa-apa. Dan yang berikutnya adalah yang tumbuh dengan subur sebagai pengikut Kristus yang sejati. Berarti ia sungguh-sungguh mau melaksanakan apa yang ia dengarkan, renungkan, dan melaksanakan dengan baik. Bapak Uskup kita mengatakan
benih yang tumbuh dan tidak menghasilkan apa-apa, seperti benih yang jatuh di jalan raya, dimakan burung, atau yang tumbuh di bebatuan yang tidak berakar dan kemudian mati, itu seperti murtad. Berarti orang yang gampang murtad. Murtad itu ada 3. Murtad hancur, murtad retak, dan murtad pecah. Murtad hancur adalah orang yang menerima sabda tadi itu dengan segala sukacita, tetapi kemudian tidak berakar karena merasa tidak nyaman, merasa khawatir dan seterusnya, akhirnya hancur. Dan hancur berarti keluar lebih parahnya, menjelek-jelekkan lagi apa yang ia yakini sebelumnya, dan menjadi orang yang hidup hanya mencari kesalahan-kesalahan orang lain karena memang tidak berakar pada dasar yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah murtad pecah. Murtad pecah itu orang yang juga karena kekhawatiran duniawi itu yang begitu kuat, karena pangkat jabatan, akhirnya lepas, tidak menjadi pengikut Kristus yang setia, dan menjadikan ia pecah, khawatir, takut menjadi pengikut Kristus. Dan yang ketiga adalah murtad retak. Murtad retak itu ya dia tetap di dalam gereja, hidup bersama dengan baik, tetapi tidak berbuah. Tidak berbuah karena apa? Karena selalu mengkritik, mencela, mengganggu persatuan, dan membuat keresahan-keresahan di dalam persatuan hidup bersama sebagai pengikut Kristus, dan menyebabkan kekhawatiran-kekhawatiran muncul di mana-mana. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai pengikut Kristus? Yang pertama, hendaklah kita menerima sabda Allah, kita merenungkan dan kita menghasilkan dan berbuah. Berbuah itu berarti daya kekuatan yang ada pada kita, yang kita terima, menghasilkan buah yang melimpah, menjadikan kita hidup kita dalam sukacita bersama Tuhan. Dan sukacita itu membuat kita sendiri hidup sungguh terus menghasilkan buah-buah yang melimpah. Maka berkat dan rahmat Allah, sabda yang ditaburkan, benih yang tumbuh, hendaklah kita juga senantiasa rawat dan pelihara di tempat yang baik. Diri kita sebagai pengikut Kristus juga kita harus rawat supaya bertumbuh dengan baik. Maka hendaklah kita menjadi pengikut Kristus juga, hendaklah belajar menerima hal-hal yang baik. Hal yang baik itu apa? Hal yang baik itu adalah kita itu tekun untuk mendalami iman kita, mendalami ajaran gereja kita, mendalami apa yang Tuhan Yesus maksudkan dan ajarkan kepada kita. Nah, kalau kita mendalami secara sungguh-sungguh, baik kita selalu membaca kitab suci, merenungkan dengan baik, kita juga mempelajari dan sungguh-sungguh belajar tentang ajaran-ajaran gereja, mendalami dokumen-dokumen gereja, mendalami tradisi-tradisi gereja, menjadikan kita itu lebih paham, lebih kuat, lebih mengerti tentang apa yang mau kita jalankan sebagai pengikut Kristus. Dan dengan itu menjadikan kita itu paham, oh gitu toh menjadi umat Allah yang sejati, dan kita bertumbuh berkembang di situ dan menjadikan kita orang yang selalu dimanapun akan menghasilkan. Segala kesulitan, ada bentrokan atau ada perselisihan, kita dapat selesaikan. Tidak kita harus membuat keresahan-keresahan di mana-mana, tapi kita kemanapun berada,
selalu menjadi berkat dan membawa berkat. Itulah yang dimaksudkan Yesus sebagai benih yang tumbuh di tempat yang baik, menghasilkan buah-buah yang melimpah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 70 kali lipat, ada yang 20 kali lipat. Masing-masing beda-beda dalam pertumbuhannya, tetapi berbuah, dan berbuah itu harus melimpah-limpah. Supaya juga kita menyadari rahmat Allah itu sebenarnya berlimpah-limpah. Dan kelimpahan itu bukan untuk diri kita, tapi untuk sesama kita. Juga supaya semuanya menjadi syukur dan berkat yang diterima. Dan kita semua menjadikan berkat dimanapun kita berada. Semoga dengan itu kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita tidak menjadi orang yang mudah murtad, entah murtad di dalam maupun murtad di luar. Murtad keluar yang terus kemudian malah membawa keresahan di luar. Murtad ke dalam, kita selalu membuat keresahan di dalam dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan dengan itu menjadikan kita di mana-mana hanya menjadi keresahan. Tetapi menjadi pengikut Kristus harus selalu berbuah, membawa berkat dan menjadi berkat bagi sesama, dan kita senantiasa menghasilkan yang melimpah. Semoga demikian. Berkat dalam.